Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, Redaktur Pelaksana Harian Bali Pos, menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Kali ini saya kembali diberikan kesempatan istimewa mewawancarai Bupati Tabanan, Bapak Komang Gede Sanjaya. Berkaitan ya, kalau kita bicara tentang Tabanan pasti tentang pertanian, karena menarik, karena kita baru saja lepas dari pandemi, kemudian bagaimana perkembangan pertanian di Tabanan, kita akan kupas bersama narasumber kita. Kita sapa dulu. Om Swastiastu, Pak Bupati. Om Swastiastu. Gimana kabar? Sehat ya, Pak? Baik, Rahayu. Tetap semangat ya. Semangat terus. Pak Bupati, kita bicara tentang pertanian di Tabanan pasca pandemi. Ini kan selalu menarik karena Tabanan memang identik dengan pertanian. Nah, perkembangan terkini yang berkaitan pertanian dalam arti luas, Pak Bupati. Apa yang informasi terbaru ini dari Tabanan? Ya, Stungkare, terima kasih Om Swastiastu lagi sekali buat pemirsa Bali TV dimanapun berada. Saya Komang Gede Sanjaya, Bupati Tabanan, merasa berterima kasih, appreciate nih ada wawancara dengan Bali TV. Baik, kalau bicara Tabanan, selalu pikiran kita pasti Tabanan, pertanian. Ya. Karena bagaimanapun di Tabanan ini memang kalau bicara pertanian, karena memang topografi, geografi Tabanan dari zaman dulu ada bumi ini barangkali memang Tabanan tuh seperti demikian. Kenapa? Kalau kita lihat hitung-hitungan dari luar lah ya. Kita ada gunung, ada danau, ada air yang banyak, ada pantai. Nah, jadi alam yang lengkap ini, alam yang diberkahi oleh Hida Sang Hyang Widi Wasa, suatu alam yang betul-betul subur. Kenapa? Karena topografinya demikian. Kalau biasanya ada gunung, pasti sering ada hujan. Karena hujan pasti simbol kemakmuran. Ada danau lagi, kan tidak pernah habis-habis airnya. Ketika banyak air, pasti sektor pertanian menjadi tumbuh. Sektor pertanian dalam arti luas, baik sawahnya yang ada di Tabanan, khususnya di Penebel, di Slemadeg, hampir di semua kecamatan ada sawahnya. Hampir semua terairi. Nah, kedua juga Tabanan sekarang ini tidak hanya bicara tentang pertanian sawahnya, tapi pertanian dalam arti luas ya, ada tegalan, ada kelapa, ada kopi, ada kakao, coklat, ada durian sekarang lagi rame-ramenya, ada salak, gula pasir, semua ada di Tabanan. Nah, ketika alam berkah bagus, tumbuh-tumbuhan bagus, semua alamnya memberikan sesuatu yang bagus, sekarang bagaimana pemerintah ini mengeluarkan sebuah regulasi sehingga petani kita menjadi betul-betul merasa betul-betul sebagai petani. Nah, ini PR ini buat pemerintah Kabupaten Tabanan. Nah, Mas Tungkare, selama 2 tahun ini pelajaran berharga buat kita bersama. Ketika saya dilantik kemarin, pas saat-saat COVID ini. Jadi saat pandemi, bagaimana kita rasakan masyarakat kita yang selama ini, khususnya yang bergerak juga di sektor pertanian, yang selama ini biasa hasil pertaniannya, sayur-mayurnya di daerah Baturiti, di daerah Penebel, beras segala macam, baik kopinya, baik telur, ayam, semua ada di Tabanan. Biasanya dijual ke hotel-hotel, hampir di seluruh Bali, bahkan ke luar Bali pun kita sampai ke Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, sampai jualan telur ayam masyarakat Tabanan. Nah, ketika pandemi ada isolasi, tidak bisa kemana-mana. Ini juga bahan introspeksi buat kita, khususnya anak-anak muda. Anak muda Tabanan selama ini condong lebih banyak bekerja di daerah pariwisata. Hampir di seluruh Bali ada hotel, ada pariwisata. Orang-orang Tabanan banyak merantau untuk bekerja di pariwisata. Nah, pandemi 1,5 tahun ini mengajarkan kepada kita ketika pulang kampung, nah, lahan tanah yang subur, ada sawah, ada pertanian, ada diapakan ini. Nah, akhirnya muncullah petani-petani milenial. Petani-petani milenial muncul ketika dengan teknologi semua sekarang selesai, bukan hanya kita harus punya usaha, harus punya toko, harus punya pabrik, harus punya apa-apa atau gudang, tidak sekarang. Dengan hanya laptop, anak-anak muda sekarang bisa menjajakan
pertaniannya melalui online. Di tengah sawah pun mereka bisa sudah. Nah, ini yang kita appreciate juga anak-anak muda pasca pandemi ini udah bangkit menjadi petani milenial. Ini membanggakan trennya baru di Kabupaten Tabanan. Apalagi kalau bicara beras sudahlah. Beras di Tabanan udah upper supply, sudah kemana-mana kita udah G2G, antar ke Kodia, kita ke Klungkung, ke Bangli, kemana kabupaten lain sudah membeli beras Tabanan selain beberapa. Itu namanya Tabanan sebagai lumbung berasnya Bali masih sekarang sudah, ya? Masih sudah. Kita upper supply. Upper supply ya? Nah, kemarin ketika Bali juga mengalami inflasi, ternyata Tabanan sebagai daerah produsen mensuplai ke beberapa kabupaten, baik padinya, baik berasnya, baik lomboknya, baik cabenya, semua komoditas kita supply. Nah, ini astungkara lah kita diberikan berkah alam yang sangat luar biasa. Nah, sekarang bagaimana mengatur produksi, distribusi sampai pemasaran. Ini yang menjadi tugas kita di pemerintah Kabupaten Tabanan. Astungkara. Ada Putra Tabanan. Nah, tadi pagi saya kebetulan meng-grand opening rumah coklat, pabrik coklat. Ada yang kedua ini. Kemarin ada Chow Coklat, sekarang ada namanya Cocoa Land Bali. Jadi ada pabrik coklat yang itu di mana, Pak? Di daerah Baturiti. Ya? Nah, di daerah Baturiti ini dibangun tadi saya grand opening di mana ini udah mampu bukan hanya produksi coklat, distribusi termasuk pemasaran. Tadi juga pelepasan ekspor ke Australia. Oh, sudah ada yang sampai diekspor ke Australia. Ini, sangat Dan keren. itu coklat-coklat asli dari Tabanan. Coklat petani Bali, termasuk Bali, Tabanan yang mayoritas, ada juga dari negara ekspor. Tapi pabriknya ada di Tabanan. Dan diorganize CEO-nya orang Tabanan, orang muda Tabanan. Jadi Pak Kadek Suryani luar biasa, saya appreciate. Nah, ke depan bukan hanya coklat saja memiliki nilai ekspor yang bisa diproduksi, tapi kan kemarin juga dilepas juga sama Pak Gubernur ada manggis. Manggis juga sentra komunitas kita ekspor ke Tiongkok. Jadi ternyata Tabanan ini sudah mulai bukan hanya ke kuantitas tapi kualitas. Bagaimana kualitas ekspor. Nah, saya dengar tadi penuturan dari teman-teman yang biasa mengekspor produk hasil pertanian ke luar negeri. Biasanya harus pakai sistem organik. Tanpa sertifikasi organik tidak mungkin negara lain akan mau membeli barang kita. Indonesia. Syaratnya harus organik berarti ya. Syaratnya harus organik. Nah, itu sudah dilakukan oleh Tabanan ya? Nah, ini sudah dilakukan satu-satunya coklat Tabanan yang memiliki sertifikasi organik. Satu-satunya. Ada labelnya coklat, ada stempel selain dari halal juga ada organik. Nah, ini luar biasa ini. Ini yang membanggakan buat kita. Jadi salah satu juga tadi selain pabrik ini menjual, selain coklat ini menjual coklat kepada publik juga ekspor, juga ada nilai edukasi. Bagaimana dari memproduksi, distribusi sampai anak-anak bagaimana memproses itu ada edukasinya, membuat coklatnya. Nah, kita kadang-kadang oke lah. Kadang-kadang kita punya coklat yang banyak di Tabanan ataupun di Bali, tapi coklat yang terhebat di dunia itu justru dari Belgia dan Swiss. Padahal mereka bukan negara penghasil coklat. Kenapa kita tidak mampu? Saya rasa kalau ada kemauan pasti mampu. Buktinya kita ada ekspor ke Australia dan kita tadi memberikan kepada teman-teman bagaimana memotivasi anak-anak muda milenial ini yang punya teknologi, yang punya kemampuan, skill, punya macam-macam sekarang di zaman digital ini. Ayo bangun bekerja sama antara perbankan, dunia usaha, swasta, alam kita yang mendukung. Ayo bangkit, ajak anak-anak muda ini bertani sehingga go internasional. Ini harapan pemerintah, kita selalu dorong. Nah, tugas pemerintah gimana mengatur regulasi dari bawah, katakanlah sampai meningkatkan sentra UMKM. Nah, jadi UMKM ini jadi hidup. Jadi UMKM jadi hidup, jadi ada kelompok-kelompok petani kakao, coklat, ada kelompok-kelompok petani apa. Jadi bergabung, nanti diorganize oleh perusahaan desa, BUMDes, nanti naik ke perusahaan daerah. Jadi perusahaan daerah mengorganize nanti kepada pengusaha. Pengusaha ini akan mengekspor. Ini kolaborasi ini yang kita inginkan, sistem ekonomi pertanian yang modern kita organize di Kabupaten Tabanan. Nah, bukan saja coklat saja, bukan hanya manggis, kopi dan lain-lain. Semua sektor pertanian apapun di Kabupaten Tabanan
bukan lagi di hulu sekarang, hilirisasi. Bagaimana kita bisa menjual beras nanti ke Singapura, kemana jual beras Tabanan, ini yang kita harapkan. Ya, jadi tidak hanya bagaimana berproduksi pertaniannya, tapi tadi tentang organik. Berarti ini sudah merupakan implementasi dari peraturan gubernur, perda gubernur ya, Perda. tentang organik ya. Ya, Tabanan sudah mempelopori dan sudah melakukan ya, itu ya, Pak Bupati. Kemarin sempat beberapa minggu yang lalu ketika saya mendampingi Pak Gubernur membuka festival Jatiluwih. Bagaimana pertanian organik. Jadi Pak Gubernur menyampaikan bahwa Pak Gubernur udah punya Perda, Perda 8 tahun 2019. Udah bagaimana pertanian di Bali ini menuju pertanian organik. Juga ada pergubnya yang secara spesifik bicara tentang sistem pertanian organik. Nah, kami di Kabupaten Tabanan sangat menyambut baik apa yang menjadi arahan Bapak Gubernur, khususnya Perda organik. Saya setuju. Jadi hidup kita ini kan ingin sehat. Betul. Nah, kalau ukuran orang sehat itu kan organik. Nah, zaman dulu leluhur kita bukan hanya makanan dan minuman yang organik, hidup budayanya juga organik. Ya. Nah, kenapa leluhur kita dulu hidupnya umurnya lebih tua, lebih panjang, hidupnya sehat, indeks kebahagiaannya sangat luar biasa. Karena budayanya organik, makan minumnya organik. Nah, kalau kita sekarang semua instan, kimia, makan beras kimia, buah-buahan kimia. Memang cepat berbuah, kelihatan besar, kelihatan mulus, tapi kan kimia. Jadi mudah-mudahan ya. Jadi kadang-kadang kan itu bisa kimia nih, kalau makan minum bisa menimbulkan kanker dan lain-lain atau macam-macam lah. Nah, mudah-mudahan tidak. Itulah kita berharap. Mari kembali lagi, leluhur kita dari zaman dulu sudah mengajarkan bagaimana hidup organik. Hidupnya saja organik, apalagi makanan minumnya. Budaya organik. Jadi Tabanan sudah memulai itu ya Pak? Tabanan sudah memulai start menuju organik pertanian organik. Itu lagi tentang regenerasi petani, kan kadang-kadang memang petani itu orang tua-tua. Bahkan ada yang menakutkan nanti tidak ada lagi generasi petani. Tapi bagaimana Tabanan? Anak-anak muda ini apakah sudah ada mulai yang bertani? Tadi Pak Bupati sudah mengatakan ada petani milenial gitu ya. Gimana nih? Apakah ada support juga dari pemerintah Tabanan? Semua itu kita ambil limbahnya. Ketika ada COVID, anak-anak COVID-19, pulang semua gitu, petani lagi mereka ya. Anak-anak muda Tabanan pariwisata. Sekarang ketika COVID pariwisata lagi down, ternyata pulang kampung melihat di rumahnya banyak punya sawah, tanah yang subur, ternyata mereka bergerak untuk menghasilkan sesuatu. Nah, ini yang mengajarkan ternyata positif ini COVID-nya juga mengajarkan kepada kita kembali back to nature. Jadi anak-anak muda sekarang ini dengan tampilan kekinian, dengan gaya-gaya milenial segala macam marketingnya, bagaimana menjajakan sesuatu dengan ala kekinian. Saya lihat anak muda mulai gandrung dengan pertanian. Nah, kita pemerintah mensupport kegiatan-kegiatan ini. Salah satu kita turun buat apa? Kegiatan festival atau kegiatan di masyarakat, sehingga petani-petani ini muncul, anak-anak muda ini, lomba-lomba tentang anak-anak muda yang bergerak di sektor pertanian. Sekarang udah banyak di Tabanan. Saya lihat anak muda-muda Tabanan sudah mulai, bukan hanya sawah, kopi. Anak-anak Tabanan udah dengan lomba barista. Kemarin ada lomba barista, anak muda sekarang ini sudah bikin kedai kopi. Dulu kedai kopi di Tabanan jarang sekali ada. Ada 10 sekarang ada ratusan ada kedai kopi. Itu salah satu indikator anak muda ini udah mencintai sektor pertaniannya. Dari dia punya kebun kopinya, sampai dia proses, sampai dia jual kopinya. Ternyata kopi Tabanan tidak kalah dengan kopi luar. Nah, ketika dikasih racikan, narasi atau cerita yang betul-betul sesuai dengan kearifan lokal, tidak kalah. Nah, inilah anak muda yang sekarang bicara, bukan orang tua lagi, anak muda yang bisa menguasai segmen pasar ini. Baik, luar biasa, sudah banyak perkembangan yang sudah dilakukan dan bagaimana Tabanan mempertahankan sektor pertanian ini. Baik, sebagai closing statement Pak Bupati, karena 15 menit waktu yang pendek sebenarnya, tapi mungkin saya berikan kesempatan Pak Bupati kepada masyarakat umum ya, tidak hanya Tabanan tapi juga masyarakat Bali, karena pertanian ini sangat penting. Bagaimana ke depan ini mungkin Tabanan sebagai contoh bahwa dengan bertani pun sebenarnya secara ekonomi cukup mampu ya, tidak hanya bergantung pada sektor pariwisata. Silakan Pak Bupati. Baik, terima kasih Semeton Tabanan maupun Semeton Bali yang sangat saya banggakan.
kita di pemerintah Tabanan mulai menggelorakan back to nature. Jadi kembali ke alam kita. Karena Tabanan ini daerah pertanian, mari anak-anak muda semua pulang kampung atau membangun sektor pertaniannya, karena pertanian ini adalah sebagai suku guru. Kalau dilihat dengan sektor-sektor yang lain, sektor pertanian tidak kalah baik dari sisi dunia usahanya, baik dari sisi benefitnya, dari sisi keuntungan. Cuma image saja kemarin. Nah sekarang tugas kita sebagai orang tua, bagaimana memotivasi anak-anak muda, bagaimana menjadi petani muda keren. Nah ini bagus, apalagi di Bali ini terkenal dengan budaya dan kehidupan organik. Jadi bagaimana kita kembali back to nature dengan kehidupan organik. Dulu budaya kita sangat organik, kehidupan kita organik. Kenapa makanan dan minuman kita juga tidak organik untuk kelangsungan hidup kita, untuk kesehatan kita. Apalagi Pak Gubernur ada pergubnya, udah ada perdanya tentang sistem pertanian organik, itu yang kita laksanakan di Kabupaten Tabanan. Ayo sama-sama bangkit membangun sektor pertanian di Tabanan maupun di Bali. Baik, terima kasih Pak Bupati atas waktunya. Dan demikian tadi pemirsa Bali TV bagaimana Tabanan tetap dengan semangat yang juang yang sangat tinggi ya mempertahankan pertanian ini, dan bahkan mengajak juga anak-anak muda, ada juga Cocoland gitu ya yang sudah diresmikan dan bahkan sudah ekspor. Tentu ini menjadi contoh yang bagus bagi kita di Bali, bahwa Bali tidak hanya tergantung dari sektor pariwisata, juga pertanian ini bisa mempunyai nilai ekonomi yang cukup tinggi. Lagi terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup Bali Post Talkie dengan Parmo Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih, sampai jumpa.